terjadi setiap 28 hari. Namun ada pula yang memiliki siklus haid sekitar 25-30 hari ini masih terhitung normal. Dianggap memiliki haid yang teratur jika menstruasi datang setiap 23 hari atau setiap 35 hari, atau di mana saja di antara waktu ini menstruasi yang normal berlangsung antara 3-7 hari. Waktu ovulasi saat indung telur melepaskan sel telurnya pada siklus haid yang normal akan selalu datang di hari ke-14, tepat di pertengahan siklus. Misalnya begini, hari pertama menstruasi tepat jatuh setiap tanggal 5, yang berarti menstruasi akan selesai sekitar di tanggal 12. Dengan demikian, masa ovulasi Anda yang sebelumnya jatuh sekitar tanggal 20-21 bulan lalu. Sementara, masa ovulasi Anda selanjutnya akan datang dalam 14 hari setelah hari terakhir menstruasi Anda tanggal 12, yaitu di tanggal 20-27, masih di bulan yang sama. Wanita yang memiliki siklus menstruasi normal akan mengalami menstruasi sebulan sekali dengan total 11-13 kali menstruasi dalam 1 tahun kalender. Siklus haid ini akan terus berulang sampai Anda masuk ke usia menopause, ketika tubuh sudah tidak memproduksi sel telur lagi hingga Anda tidak akan menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayuliati dari kelas 1A dengan nomor NIM P17311221002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi atau pengertian dari menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus menjadi bagian dari proses organ reproduksi wanita. Dalam mempersiapkan kehamilan ini berlangsung secara alami. Organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan setiap bulannya. Persiapan ini ditandai dengan terjadinya penebalan pada dinding rahim atau yang biasa disebut dengan endometrium. Endometrium ini yang berisi pembuluh darah. Apabila kehamilan ini tidak terjadi, endometrium akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Inilah yang disebut dengan fase menstruasi. Menstruasi pertama terjadi lebih cepat atau lambat, namun siklus menstruasi pertama rata-rata dimulai usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus menstruasi ini akan berlangsung hingga memasuki masa menopause. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang siklus menstruasi wanita. Menstruasi adalah hal umum yang dialami oleh semua wanita. Menstruasi merupakan siklus normal bulanan pada wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Selama siklus menstruasi wanita atau yang biasa disebut dengan woman cycle, tubuh sudah mempersiapkan kehamilan saat terjadi pembuahan. Jika selama siklus ini tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar bersama dengan darah dari vagina. Umumnya, siklus menstruasi normal pada wanita rata-rata terjadi setiap 28 hari. Namun, setiap wanita dapat memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda. Kebanyakan wanita akan mengalami menstruasi pertama mereka di antara usia 12-14 tahun. Tetapi beberapa orang bisa mengalami menstruasi lebih awal atau lebih lambat dari itu. Tidak dapat diketahui pasti kapan menstruasi terjadi, namun kita akan merasakan gejala menstruasi beberapa hari sebelum terjadi. Wanita akan berhenti mengalami menstruasi saat memasuki masa menopause. Masa menopause wanita biasanya antara usia 45-55 tahun. Jika hingga usia 16 tahun tidak mengalami menstruasi, ada baiknya mengunjungi dokter untuk berkonsultasi tentang kondisi dan mencari tahu apakah terdapat masalah pada sistem reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu fase-fase menstruasi. Fase-fase menstruasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua yaitu fase folikuler, yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan yang terakhir yaitu fase luteal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi.
Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya, perdarahan pada fase ini terjadi selama 3-5 hari. Namun, jika terjadi hanya 2-7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan atau yang biasa disebut dengan dismenor. Yaitu fase yang ketiga. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tuba falopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher rahim. Yang selanjutnya yaitu fase yang kedua. Fase yang kedua yaitu fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler, hari ke-10 hingga ke-14, satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Yang keempat yaitu fase luteal. Fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke dalam rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Dan sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Davina Agila dengan NIM 047 akan melanjutkan materi dari rekan Nisa. Yaitu yang pertama, proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Selama siklus menstruasi, proses terjadinya menstruasi akan diatur oleh beberapa hormon. Hormon yang berperan selama menstruasi antara lain, yang pertama progesteron. Hormon ini berperan untuk menjaga siklus menstruasi dan kehamilan, dan berperan juga untuk penebalan lapisan dinding rahim sebelum kehamilan terjadi. Lalu yang kedua ada estrogen. Hormon ini berperan untuk memulihkan kembali lapisan dinding rahim saat sel telur tidak dibuahi. Hormon estrogen diproduksi di ovarium. Lalu yang ketiga ada hormon gonadotropin. Hormon ini berperan untuk merangsang tubuh agar menghasilkan hormon yang merangsang folikel dan pelutein. Hormon ini diproduksi oleh otak. Lalu yang keempat ada hormon luteinizing atau pelutein. Hormon ini berperan merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur dan proses ovulasi. Jika terjadi pembuahan, maka hormon luteinizing ini akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Lalu yang terakhir ada hormon folikel. Hormon ini berperan untuk membantu sel telur matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi oleh otak, tepatnya di kelenjar pituitari. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala terjadinya menstruasi. Selama siklus menstruasi akan terjadi perubahan kadar hormon pada tubuh wanita. Adanya perubahan kadar hormon ini akan mempengaruhi banyak hal pada tubuh wanita, seperti emosi dan fisik. Selain itu, gejala menstruasi yang normal terjadi meliputi yang pertama, mengalami pendarahan, lalu yang kedua, kesulitan tidur pada malam hari, lalu yang ketiga, mengalami kram di perut bagian bawah dan punggung, lalu yang keempat, tumbuhnya jerawat, lalu yang keempat, perubahan suasana hati dan lebih sensitif, lalu yang keenam, perut terasa kembung, lalu yang ketujuh, mengalami sakit kepala dan kelelahan, lalu yang selanjutnya mengidam makanan, lalu yang selanjutnya mengalami sembelit,
Lalu yang ke-10 bertambahnya berat badan, lalu yang ke-11 nyeri pada payudara, lalu yang terakhir yaitu keputihan. Lalu yang materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu penyebab menstruasi tidak normal. Pada normalnya, siklus menstruasi muncul setiap 21 sampai 35 hari dengan waktu menstruasi antara 3 sampai 7 hari. Selama fase menstruasi berlangsung, wanita akan mengeluarkan darah dengan volume rata-rata 80 ml. Setiap wanita biasanya memiliki rentang waktu menstruasi yang berbeda-beda. Namun ada beberapa wanita yang mengalami kelainan pada proses atau pada siklus menstruasi seperti jadwal menstruasi tidak teratur dan volume darah yang keluar terlalu banyak. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab siklus menstruasi tidak normal, yaitu yang pertama, pemakaian alat kontrasepsi bentuk IUD. Lalu yang kedua, mengonsumsi jenis obat tertentu seperti pil KB atau obat antidepresan. Lalu yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Lalu yang keempat, mengidap masalah kesehatan tertentu. Lalu yang kelima, sedang hamil atau menyusui. Lalu yang keenam, mengalami stres. Lalu yang ketujuh, mengidap gangguan rahim seperti miom. Lalu yang terakhir, memiliki kebiasaan buruk merokok. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elifna Yulia Permatasari, NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung masa subur wanita dengan siklus haid yang tidak teratur. Pertama, catat jumlah hari dalam satu siklus selama 6 bulan. Kedua, tentukan jumlah hari terpanjang dan terpendek. Jumlah hari terpendek dikurangi 18 untuk awal masa subur. Jumlah hari terpanjang dikurangi 11 untuk akhir masa subur. Contoh kasus, siklus haid 6 bulan terakhir, 28 hari, 29 hari, 26 hari, 30 hari, 31 hari, dan 30 hari, di mana masa siklus haid terpendek yaitu pada 26 hari dan masa siklus terpanjang yaitu pada 31 hari. Perhitungannya 26 dikurangi 18 sama dengan 8. 31 dikurangi 11 sama dengan 20. Jadi masa subur dimulai dari hari ke-8 sampai hari ke-20 dari hari pertama haid.